yang juga insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di sore hari ini, di akhir pekan kita semua dapat kembali hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita kembali mempelajari, kembali merenungi, kembali mengingat dan mengambil pelajaran serta hikmah dari perjalanan hidup Nabi yang sangat kita cintai, yaitu baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi merupakan kemuliaan untuk kita semua dapatnya kita hadir di tempat ini. Merupakan karunia dari Allah, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini itu menandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa kita semua. Allah berkenan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada pekan sebelumnya telah bersama kita bahas dari peristiwa tentang renovasi Ka'bah. Kemudian kita bahas juga bagaimana peletakan Hajar Aswad ke tempatnya semula oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampailah kita pada pembahasan awal mula diturunkannya wahyu. Sedikit kita review kembali. Jadi di malam Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar, yang mana malam tersebut saat ini tidak diketahui kapan waktunya. Wallahu a'lam. 25 Ramadan, 27 Ramadan, malam-malam ganjil. Di malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam. Tentu malaikat Jibril ini bukan malaikat biasa. Malaikat Jibril memiliki banyak nama dan sifat dalam Al-Quran. Kalau malaikat yang lainnya hanya Allah sebutkan malaikat. Namun Jibril Allah nggak sebut dengan malaikat. Justru Allah sebut dengan namanya khusus. Misalkan begini, ayat tanazzalul malaikat, malaikat berturunan, atau tatanazzalu alaihimul malaikat. Tapi kalau Jibril, Allah nggak bilang malaikat Jibril, Allah bilang Jibril. Qul man kana aduwwan li Jibril. Barang siapa yang memusuhi Jibril, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seakan-akan malaikat Jibril ini lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia dari malaikat lainnya. Subhanallah. Kemuliaan malaikat Jibril. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, yang pertama disebut malaikat Jibril ini memiliki julukan yang pertama disebut Ruhul Qudus di Al-Qur'an. Ar-Ruh Al-Qudus. Kemudian nama yang kedua Ar-Ruh Al-Amin. Ruhul Qudus Allah berfirman, "Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbik." Pertama sifatnya Ruhul Qudus, yang kedua sifatnya Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Amin. Kemudian di sifat lain misalkan di surat At-Takwir Allah mengatakan innahu laqaulu rasul karim. Jadi malaikat Jibril disebut rasul yang karim, utusan yang mulia. Kemudian dzi quwwatin, memiliki kekuatan. Jadi Allah yang mengatakan Jibril ini memiliki kekuatan, memiliki kemuliaan, memiliki kekuatan. Inda dzil arsy makin, dan memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kedudukan itu melebihi kedudukan malaikat-malaikat yang memikul arsy. Bi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Muta'in, dan begitu taat gitu. Malaikat Jibril Allah katakan meskipun tinggi derajatnya, kemuliaan, kekuatan yang besar Allah berikan, muta'in. Dan begitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muta'in thamma amin. Begitu taat dan begitu terpercaya. Thamma amin. Jadi amin, terpercaya malaikat Jibril dari sejak Nabi Nuh alaihissalam, kemudian nabi-nabi setelahnya selalu menjalankan amanah dengan begitu baik.
Dan kekuatan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril ini juga menandakan bahwa tentu ketika malaikat Jibril menjalankan tugasnya, tidak ada satupun makhluk yang mampu kita katakan mengganggu, tidak mampu mengganggu malaikat Jibril dalam melaksanakan tugas. Siapa yang mampu? Jin, syaitan, bahkan iblis gak mampu mengganggu malaikat Jibril. Allah katakan dzi quwwatin, memiliki kekuatan, inda dzil arsy muta'in tamma. Ini sifat malaikat Jibril dalam Al-Qur'an. Disebut yang pertama ada Ruhul Qudus, kemudian Ruh Al-Amin, terpercaya. Al-Qudus berarti dia memiliki sifat. Al-Qudus itu dari nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Qudus. Al-Qudus itu artinya yang membersihkan, yang mensucikan, yang mengembalikan segala sesuatu kepada asalnya Al-Qudus. Misalkan Nabi Isa alaihissalam juga diberikan kepada Nabi Isa ini Ruhul Qudus. Makanya mukjizat Nabi Isa apa? Kalau ada orang buta, ada orang lumpuh, orang sakit, semua sifat-sifat negatif yang ada pada manusia, kalau disembuh, kalau diusap sama Nabi Isa, sembuh. Itu Ruh Kudus yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian balik lagi ke malaikat Jibril. Untuk yang kesekian kalinya, bahkan untuk yang terakhir kalinya, Allah kembali mengutus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Sebutkan kemarin Jibril langsung datang di malam yang Allah tentukan. Di malam tersebut langsung memeluk Nabi Muhammad SAW. Tanpa salam, tanpa kalam, langsung. Seakan-akan Jibril memang sudah begitu mengenal Nabi Muhammad SAW. Namun apa Nabi Muhammad enggak tahu sama sekali, enggak tahu tentang malaikat, enggak tahu tentang nabi-nabi terdahulu, enggak kenal Nabi Adam siapa. Nabi Isa juga Nabi Muhammad enggak kenal. Betul-betul enggak kenal. Kecuali Nabi Ismail itu juga seperti apa kisahnya? Apakah dia nabi? Nabi Ibrahim apakah nabi? Kemudian juga apakah rasul? Apakah mendapatkan wahyu? Enggak tahu sama sekali. Kemudian sampailah wahyu yang kita kenal semua, 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Langsung Jibril setelah 3 kali memeluk Nabi dan memerintahkan untuk Iqra, Nabi mengatakan, dan Nabi subhanallah kalau kita perhatikan, Nabi enggak banyak tanya gitu sama malaikat Jibril. Enggak pakai tanya gitu. Harusnya kalau orang biasa tiba-tiba bapak-bapak di jalanan ketemu orang itu nyuruh bapak buat mengatakan sesuatu, pasti kita tanya pertanyaan awal apa? Siapa lo? Ngapain? Gitu. Tapi Nabi Muhammad itu menunjukkan akhlak. Ketika melihat sosok yang tentu bukan jin dan bukan manusia, kemudian memeluk, kemudian memerintahkan untuk baca. Nabi Muhammad ketika itu bukan mengatakan siapa kamu, kenapa seperti itu. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari. Itu bentuk adab dan ketawaduan. Dan memang Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang ummi. Nabi yang ummi itu maknanya adalah ummi, asal arti ya ummi, ibu kan, ibu artinya. Kemudian umi ini digunakan istilah umi untuk orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kenapa demikian? Karena di masyarakat Arab itu yang namanya umi atau ibu atau perempuan seluruhnya nggak ada yang bisa baca, nggak ada yang bisa nulis. Yang bisa baca, yang bisa nulis hanya laki-laki. Dan itu juga terhitung jari. Di Mekah itu yang bisa baca, bisa nulis terhitung jari aja. Orang-orang yang memang pernah belajar ke Romawi dan ke Yaman, lama tinggal di sana dan belajar mengambil pendidikan, itu yang bisa baca bisa nulis. Umumnya mereka nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya dinisbatkan orang yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis kepada ibunya atau uminya yang nggak bisa baca dan nggak bisa nulis juga. Jadi, umi artinya orang yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Dan umi juga bermakna ibu. Kenapa? Karena ibu di masyarakat Arab adalah ibu itu umumnya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Perempuan. Mereka ketika itu berada di kasta kedua dari laki-laki.
Nggak ada yang namanya belajar, ngambil pendidikan itu nggak ada perempuan, yang ada laki-laki. Jadi seperti itu. Kenapa Nabi disebut Nabi yang ummi? Dan itu merupakan mukjizat buat Nabi Muhammad SAW. Nabi ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, kemudian mendapatkan wahyu 5 ayat pertama ini. Dan Nabi namun meskipun nggak bisa baca, nggak bisa nulis, perlu kita pahami juga Nabi Muhammad ini orang yang paling fasih bahasanya. Paling fasih bahasa dan balaghah. Bahasa itu dalam berbicara tutur kata, kemudian susunan kata itu rapi, bagus. Itu namanya kefasihan. Dan pelafalannya bagus. Makanya Nabi disebut orang yang paling fasih mengucapkan huruf dhad. Nabi itu, Nabi Muhammad SAW orang yang paling fasih. Orang Arab, Mekah semuanya fasih. Nggak ada yang nggak fasih. Tapi yang paling fasih siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang fasih menyebutkan huruf dhad, huruf dhad. Huruf dhad yang kayak shad ada titik di huruf dhad. Dan Nabi juga orang yang memahami balaghah. Balaghah itu seperti kalau kita sastra, penggunaan bahasa, kemudian pemilihan kata, itu balaghah. Maka ketika turun 5 ayat pertama ini, Nabi paham betul ketika 5 ayat ini dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi paham betul 5 ayat ini bukan perkataan manusia. Bukan sihir yang maksud jambe-jambe, bukan. Bukan syair juga. Syair itu yang dibuat sama orang-orang. Biasanya syair itu hayalan, sesuatu yang angan-angan. Itu namanya syair biasanya. Syair biasanya hayalan atau angan-angan. Allah mengatakan innahu laqaulu fasl wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan hazl. Hazl itu perkataan seperti lagu-lagu yang suka kita dengar, lagu-lagu tapi hayalan. Nanti misalkan kalau dia hidup lagi, kalau dia diberi usia panjang, kalau begini-begini, itu hayalan semua. Al-Quran ini bukan wa ma huwa bil hazl. Dan Nabi tahu persis dari mulai Iqra. Dan 5 ayat pertama ini yang disampaikan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW menginformasikan tentang 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi berlama-lama di gua Hira. Yang Nabi inginkan diantaranya adalah mengetahui siapa Tuhan sesungguhnya, pencipta alam semesta. Seperti apa sih? Karena udah jelas yang namanya Mana, Lata, Uzza, berhala itu bukan. Nabi pengen tahu siapa sih. Makanya Nabi tafakur. Meskipun yang namanya lafaz Allah itu orang-orang Arab udah tahu semua. Kalau ditanya Abu Jahal, Abu Lahab, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti jawab Allah. Tapi masalahnya apa? Masalahnya dia bukan beriman sama Allah saja, tapi beriman sama berhala-berhala yang lain. Makanya disebut orang musyrik, mensekutukan Allah. Dan Nabi Muhammad SAW ingin mengetahui sifat, kemudian Rabb, Tuhan yang sesungguhnya ini. Maka di 3 ayat pertama ini ada 3 sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah yang Maha Pencipta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Jadi sifat al-khaliq. Nabi tahu berarti yang menciptakan segala sesuatunya ini adalah Rabb, adalah Tuhan. Dan Rabb juga itu memiliki makna. Maka kita katakan alhamdulillahi rabb al-alamin, atau kita katakan ya Allah ya Rabbi. Rabb itu maknanya zat yang merawat, kemudian memelihara, menjaga, mengatur, memberi, itu namanya Rabb. Kalau perempuan di rumah, ibu rumah tangga disebut Rabbatul Bait. Rabbatul Bait karena yang mengatur, yang ngasih makan anak, yang mandiin gitu ya, yang masak, yang nyuci semua, yang ngerjain, yang rapihin, itu ibu rumah tangga. Makanya ibu rumah tangga disebut Rabbatul Bait.
Allah itu Rabb al-alamin, Rabb semesta alam. Semua yang memberi makan, rizki, kemudian hidayah, pakaian, semuanya ini Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan yang pertama Allah nggak nyebut Allah dulu. Iqra bismillah, bukan Iqra bismillah atau Iqra bismi rabb. Iqra bismi rabb. Karena kalau Allah menyebutkan Allah buat pertama kali, lafaz Allah itu digunakan untuk uluhiyah, untuk penyembahan, untuk ibadah. Kalau Rabb lafaz kita gunakan untuk berdoa, meminta, memohon. Nah, kalau kita berdoa, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Maka Allah katakan yang pertama Rabb itu untuk menghadirkan dalam hati Nabi Muhammad SAW rasa ketenangan, ketentraman, kemudian rasa cinta kepada Rabb ini, dan nggak ada beban ketika. Karena kalau Allah mengatakan Allah, berarti bakal ada perintah, bakal ada beban ketika itu. Karena pertama Allah nggak mengatakan Allah. Iqra bismi rabb alladzi khalaq. Pertama sifat pertama ar-rabb al-khaliq yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Yang kedua sifat yang Allah sebutkan akram. Akram itu dari kata karim. Karim itu artinya ulama menyebutkan ini banyak makna karim. Di antara makna karim yang jika memberi itu memberi enggak setengah-setengah. Memberi lebih dari apa yang dibutuhkan. Itu namanya karim. Nabi Muhammad itu punya sifat karim. Nabi yang karim. Maksudnya Nabi Muhammad kalau memberikan kepada umatnya, kepada sahabat itu enggak tanggung-tanggung. Diberikan yang terbaik buat umat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad Allah memiliki sifat akram yang paling mulia dan memuliakan segala sesuatu. Tambah muncul kecintaan dan pengagungan di dalam hati Nabi Muhammad kepada Rabbina Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan al-qalam, yang mengajarkan manusia apa yang tidak dia ketahui. Sifat yang ketiga ada sifat al-muallim atau al-alim, yang mengajarkan. Jadi yang menciptakan, yang memuliakan, dan yang mengajarkan. Subhanallah. Jadi Nabi Muhammad merasakan, oh berarti ini Rabb, Tuhan yang akan mengajarkan saya, memberikan saya informasi, memberikan saya ilmu tentang segala sesuatu yang selama ini saya cari-cari, yang Nabi ingin tahu dari 5 ayat pertama. Namun tentu kondisi di malam tersebut begitu mencekam. Pertama kali Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril, kemudian wahyu diturunkan. Setelah itu seketika malaikat Jibril pergi dan Nabi Muhammad segera menuju istri. Subhanallah, ini Ibunda Khadijah gak diragukan lagi terperempuan terbaik sepanjang masa. Karena Allah condongkan Ibunda Khadijah dengan manusia yang terbaik. Bahkan Ibunda Khadijah ini menjadi saksi akan akhlak perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW sejak menikah dan sejak pertama kali turun wahyu. Nabi Muhammad pulang di malam itu juga menuju istri Ibunda Khadijah. Kemudian menyampaikan kepada istri apa yang dirasakan Nabi Muhammad SAW. Peristiwa diceritain sama Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan, wahai Khadijah mengatakan setelah Nabi Muhammad menyampaikan semua kekhawatiran, ketakutan, dan Nabi Muhammad sampai mengatakan, khasyitu ala nafsi, saya takut terjadi hal buruk kepada diri saya. Dan Khadijah menenangkan Nabi Muhammad SAW. Jadi sifat perempuan ini asalnya itu namanya sifat perempuan itu sifat sakinah. Sifat namanya sakinah. Sakinah itu ketenangan. Kalau laki-laki itu namanya harokah. Harokah itu arti gerakan. Maka di ayat yang kita hafal sama-sama di surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, agar kalian
tentram dan cenderung kepada pasangan kalian. Jadi pasangan itu menenteramkan, sakinah, nanti mawaddah warahmah. Itulah yang dihadirkan Ibunda Khadijah ketika Nabi Muhammad pulang dari Gua Hira dalam keadaan takut, khawatir, dan segala macam perasaan kekhawatiran ada datang kepada Ibunda Khadijah. Nah, Ibunda Khadijah memiliki sifat sakinah, seketika tenang hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketenangan Nabi itu muncul setelah Khadijah mengatakan begitu. Khadijah mengatakan la yukhzikallahu abada. Wahai suamiku, Allah tidak mungkin menghinakan kamu sedikit pun. Pertama itu Khadijah mengatakan. Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi, ini belum. Karena ayat 5 ayat pertama itu bukan pengangkatan sebagai nabi, baru informasi aja. Dan saat itu belum ada, Nabi Muhammad belum tahu apapun yang akan terjadi, belum tahu. Namun Khadijah sudah mengatakan hal tersebut. Allah tidak akan menghinakan kamu. Dalam artian tidak mungkin terjadi hal buruk kepada kamu. Ditambah lagi Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahim. Wahai suamiku, engkau selalu menyambung tali silaturahim. Orang biasa bapak-bapak semuanya, orang yang banyak silaturahim, kira-kira banyak musuhnya atau banyak temannya? Banyak teman. Orang yang nggak pernah silaturahim, sebaliknya. Orang yang nggak pernah nyambung tali silaturahim, apalagi sampai memutus tali silaturahim, itulah orang yang banyak. Khadijah mengatakan, innaka latasilur rahim. Wahai suamiku, engkau selalu menyambung tali silaturahim. Tidak mungkin kamu punya musuh di sini. Yang kedua, innaka latasilur rahim wa tahmilul kal. Wahai suamiku, engkau selalu memikul beban orang lain. Orang yang punya masalah, orang yang punya beban, engkau selalu bantu mereka semua. Orang yang punya kesulitan, engkau bantu. Itu sifat selama 15 tahun menikah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang dilihat sama Khadijah. Selalu menyambung tali silaturahim, selalu memikul beban orang lain, meringankan beban orang lain. Wa tahmilul kal, wa taksibul ma'adu. Kata Khadijah. Ketiga, engkau selalu memberikan, menghadirkan untuk orang-orang yang enggak memiliki. Mereka yang tidak memiliki kasih sayang, kau berikan kasih sayang. Mereka yang enggak memiliki harta, kau berikan harta. Mereka yang membutuhkan, kau berikan. Wa taksibul ma'adu wa tuqirrud dhaif, dan kau selalu membahagiakan tamu-tamu yang datang ke rumah. Bisa jadi musuh muncul gara-gara mungkin ada orang datang ke rumah, kemudian sikap kita kurang baik kepada tamu tersebut, akhirnya tamu itu nggak suka, bisa jadi memusuhi. Nabi Muhammad, Khadijah mengatakan wa tuqirrud dhaif, kau selalu memuliakan dan membahagiakan tamu. Sampai yang terakhir Khadijah mengatakan wa tu'inu ala nawaibil haqq, dan engkau selalu menolong dan membantu segala perkara-perkara kebenaran. Di antaranya adalah peristiwa kemarin ketika peletakan Hajar Aswad. Engkau selalu membantu dalam perkara-perkara kebenaran. Jadi nggak pernah ada kebatilan Nabi di situ, nggak pernah. Selalu kebenaran. Selama 15 tahun Nabi tinggal bersama Nabi SAW dari usia 25 sampai 40, itu yang disaksikan sama Khadijah. Dan perkataan tersebut yang menenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, peran seorang istri yang solehah. Subhanallah. Ya kalau mungkin ini luar biasa sifat Khadijah. Perempuan umumnya, bapak-bapak semua ya, kalau tiba-tiba malam hari suaminya pulang dalam keadaan takut, dalam keadaan khawatir, kira-kira istrinya bilang apa? Kira-kira dimarahin gak tuh suami gitu sama bininya? Kira-kira ada dimarahin gitu. Ente bang malam-malam pulang ketakutan kayak begini, masalah apa sih, masalah apa? Dimarahin. Apalagi kalau tahu ternyata suaminya sikapnya begini. Jadi ini semua sebenarnya pesan buat kita semua.
senantiasa berperilaku baik, berakhlak baik, termasuk pada istri-istri kita. Karena istri itu saksi akan kebaikan, akhlak, adab dari suaminya. Kita lanjutkan lagi. Setelah itu Nabi SAW tenang. Khadijah nggak sampai situ doang. Ini kita lihat kecerdasan ibunda Khadijah. Ketika itu berarti usia Khadijah sudah berapa tahun? 55 tahun berarti. Ibunda Khadijah usia sudah 55 tahun. Kemudian Khadijah mengatakan, ini subhanallah, belum ada ayat Al-Quran yang mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi Khadijah saat itu sudah mengatakan, mari bersama kita pergi ke sepupunya Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Jadi Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk pergi ke Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini orang Quraisy karena masih keluarga sama Khadijah. Kemudian dia sempat hijrah, sempat pergi gitu ke Yaman, kemudian ke Romawi, dia belajar tentang agama Nasrani. Belajar tentang agamanya Nabi Isa. Kemudian dia memeluk agama Nabi Isa, mempelajarinya dan meyakini semua yang disampaikan oleh Nabi Isa. Dan diantaranya yang dia yakini itu adalah akan lahir Nabi yang terakhir di zaman ini. Itu nubuat yang dimiliki sama Waraqah bin Naufal dari kitab Injil. Akan lahir Nabi yang terakhir di zaman ini, di tahun ini. Jadi lahir dulu di zaman Abraha itu lahir, kemudian diangkat menjadi nabi ini di tahun ini, diangkat menjadi nabi di tahun-tahun ini. Ketika Nabi SAW dan ibunda Khadijah pergi berdua menuju Waraqah bin Naufal, kemudian Khadijah menyampaikan peristiwa tersebut. Waraqah bin Naufal tanpa ragu, tanpa berpikir lagi, mengatakan sesungguhnya itu adalah namus yang dulu turun kepada Musa alaihissalam dan kepada Isa alaihissalam. Jadi malaikat Jibril disebut oleh Waraqah bin Naufal namus. Sesungguhnya itu adalah malaikat yang dulu turun kepada Musa dan turun kepada Isa. Tapi di sini Waraqah bin Naufal belum mengklaim, belum mengatakan kalau Nabi Muhammad itu adalah Nabi dan Rasul. Kenapa? Karena bukan haknya dia ketika itu. Sampai nanti Allah yang mengatakan, wahai Muhammad, innaka laminal mursalin. Namun Waraqah memberikan isyarat-isyarat seperti itu. Jadi ini nih yang dulu datang kepada Nabi Musa dan Isa. Apakah Nabi Muhammad Nabi dan Rasul? Waraqah nggak mengklaim hal tersebut karena bukan haknya. Kemudian Waraqah mengatakan sesungguhnya kepada Nabi Muhammad ketika itu. Waraqah mengatakan tidak ada seorang pun yang diberikan apa yang diberikan kepadamu dari umat sebelumnya kecuali dia akan dimusuhi. Nabi Muhammad ketika itu kaget gitu. Saya mendapatkan ini tapi kok saya malah dimusuhi. Hingga Nabi Muhammad mengatakan, apakah benar kaumku akan mengeluarkanku? Karena permusuhan itu ujung-ujungnya apa, diusir dari tempat kelahiran. Nabi Muhammad mengatakan, apakah kaumku akan mengeluarkanku? Waraqah bin Naufal menegaskan lagi, tidak ada seorang pun yang datang yang diberikan kepada apa yang diberikan kepadamu kecuali ia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Saat itu Nabi Muhammad nggak tahu kisahnya Nabi Nuh, nggak tahu. Nabi Muhammad nggak tahu kisah Nabi Nuh, nggak tahu kisah Nabi Hud, nggak tahu kisah Nabi Saleh, Nabi Ibrahim dengan ayahnya, dengan kaumnya mau dibakar Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Fir'aun, mau dibunuh sama Fir'aun. Nabi Muhammad nggak tahu. Nabi Saleh juga sama mau dibunuh, Nabi Hud juga sama, Nabi Nuh juga sama, Nabi Isa hendak disalib. Nabi Muhammad nggak tahu peristiwa itu. Maka Nabi Muhammad bertanya, apa mungkin? Masa iya kaum saya ini Quraisy ini akan mengeluarkan saya?
Tadi kan perkataan Khadijah di awal apa? Kau selalu menyambung tali silaturahim, selalu baik begini. Tapi perkataan Warqah bin Nawfal ini agak beda. Kemudian dari situ Nabi Muhammad SAW ditegaskan oleh kemudian Warqah bin Nawfal mengatakan begini di akhir. Kalau datang waktu di mana Allah Subhanahu di mana engkau akan diperintahkan untuk menyampaikan risalah, sekiranya aku masih hidup, kata Warqah bin Nawfal, sekiranya aku masih hidup, aku akan menolong dengan seluruh yang aku miliki, Warqah bin Nawfal. Jadi Warqah bin Nawfal saat itu sebenarnya sudah membenarkan dan meyakini apa yang diterima Nabi Muhammad SAW. Mendengar pernyataan dari Warqah bin Nawfal, Nabi Muhammad tetap mengambil kesimpulan, berarti ini yang pernah turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa, siapa nabi-nabi ini, siapa orang-orang ini, gitu kan. Sehingga Nabi Muhammad ketika itu menerima wahyu tersebut, kemudian memikirkannya, mentadabburi. Namun Nabi yakin dengan sifat tiga tadi, Allah yang Maha Mencipta, Maha Memuliakan, Maha Mengajarkan. Kemudian muncul saat itu Nabi selalu membaca 5 ayat tersebut, merenunginya, membacanya, dan mulai hadir kecintaan dalam diri Nabi Muhammad SAW kepada wahyu, hingga Nabi mulai merindukan pertemuan di malam tersebut dengan malaikat Jibril. Awalnya takut begitu, tapi sehari, 2 hari, 3 hari muncul kerinduan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bertemu malaikat, kemudian mendapatkan wahyu, itu kenikmatan yang nggak bisa dirasakan kecuali Nabi aja, kecuali sama Nabi aja. Itu kenikmatan yang nggak bisa dirasakan kecuali Nabi aja, orang-orang yang Allah pilih. Kalau kita mendengar puisi indah, bacaan Al-Quran indah, itu kenikmatan. Tapi menerima wahyu dari malaikat, subhanallah. Makanya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa ini kan Nabi Allah berikan wahyu langsung tanpa perantara Jibril. Subhanallah. Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Jadi ada wahyu yang Allah turunkan perantara Jibril, ada wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Musa langsung. Kayak gimana langsung begitu. Hingga Nabi Musa alaihissalam begitu berada pada kenikmatan luar biasa mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala yang enggak terbayangkan apa gitu. Hingga Nabi Musa semakin rindu. Nabi Musa ingin naik ke makom yang tadinya mendengar, melihat. Nabi Musa mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan besar. Nabi Musa ingin melihat Allah. Hingga Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaika, ya Allah, aku ingin melihat Allah. Allah mengatakan, wahai Musa, kau enggak akan bisa melihat. Namun Allah katakan, lihatlah gunung itu. Kalau gunung tersebut berada dalam posisinya, maka engkau akan dapat melihat. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan cahayanya kepada gunung tersebut, belum kepada Nabi Musa, ja'alah dakkan, gunung tersebut hancur. Apa yang terjadi sama Nabi Musa? Wa kharra Musa sa'iqa. Nabi Musa enggak tahu peristiwa tersebut. Nabi Musa seketika pingsan. Nabi Musa enggak tahu apa yang terjadi sama gunung itu. Nabi Musa enggak tahu yang terjadi. Nabi Musa pingsan. Allah yang ceritain ke Nabi Musa, wahai Musa, peristiwa begini dan kau pingsan. Hingga ketika Nabi Musa bangun, falamma afaqa qala subhanaka. Ketika Nabi Musa bangun, Nabi Musa mengatakan, subhanaka, ya Allah, kau maha sempurna, kau maha suci, kau maha sempurna untuk dilihat di dunia ini. Tubtu ilaika, aku bertaubat kepadamu, wa ana awwalul mu'minin, dan aku orang yang pertama kali beriman bahwa engkau ya Allah tidak dapat dilihat di dunia ini, dan Allah dapat dilihat nanti di akhirat, di surga. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Muncul tadi kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama mengatakan setelah wahyu yang pertama turun,
Ada yang mengatakan 3 hari kemudian baru turun wahyu yang kedua. Ada yang mengatakan 7 hari, dan yang terlama mengatakan ulama 40 hari kemudian. Jadi kerinduan besar. Kenapa harus ada kerinduan ini? Sebarang jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena wahyu itu perintah untuk berdakwah. Wahyu itu beban. Itu begitu berat. Allah katakan alladzi anqadha dhahrak. Wahyu ini hampir-hampir mematahkan punggungmu wahyu. Kalau bukan Allah yang ringankan, Allah lapangkan alam nashrah sadrak, bukan Allah yang lapangkan hati Nabi Muhammad, Allah ringankan beban Nabi Muhammad, itu bisa-bisa punggung Nabi Muhammad itu patah. Patah, beneran patah. Karena Allah yang bilang, alladzi anqadha dhahrak, yang hampir-hampir mematahkan punggungmu. Allah mengatakan sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian, kau akan melihat gunung tersebut hancur lebur min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah. Itu gunung. Nabi Muhammad SAW mempersiapkan. Maka ketika muncul kerinduan itu mengisyaratkan, jadi Nabi Muhammad memiliki motivasi untuk menerima wahyu lagi, nyari gitu ya. Karena wahyu ini atau dakwah ini diberikan bukan sama orang yang gak mau. Ilmu diberikan bukan sama orang yang gak nyari. Ilmu diberikan sama orang yang nyari. Kalau kita berikan ilmu kepada orang yang gak mencari, bisa aja. Tapi ketika diberikan kepada orang yang betul-betul mencari, maka itu jauh lebih bermanfaat. Dan di sini Nabi Muhammad mencari. Nabi Muhammad ke Gua Hira, berharap bertemu Jibril lagi. Pergi ke satu tempat, ke tempat ini, gak ketemu sama Jibril lagi. Itu menunjukkan kesungguhan dari Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan ilmu, untuk melanjutkan risalah nubuah dan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang merindukan pertemuan dengan Allah, maka hendaklah beramal soleh dan janganlah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerinduan Nabi Muhammad SAW. Hingga pada satu ketika Nabi SAW berjalan, kemudian ada yang memanggil, wahai Muhammad. Nabi lihat ke kanan, kemudian Nabi lihat ke kiri, Nabi lihat ke depan, Nabi lihat ke belakang, hingga Nabi melihat ke atas. Nabi menyebutkan, saya melihat ketika itu malaikat Jibril dalam wujud yang sesungguhnya duduk di atas kursi, memenuhi ufuk. Kalau kita lihat ke langit bintang begitu luas, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril sampai mau terjatuh ke belakang, sampai dalam posisi begini, kemudian posisi jatuh ke belakang, jadi posisi duduk begitu. Kemudian di saat itulah muncul wahyu. Allah berikan wahyu yang kedua. Allah berfirman, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Wahai orang yang muddathir, karena Nabi Muhammad ketika kita balik kemarin ketika wahyu yang pertama kali turun, Nabi Muhammad minta kepada Khadijah untuk diselimuti. Wahai Khadijah, zamiluni dathiruni, wahai Khadijah selimuti aku, wahai Khadijah selimuti aku. Maka wahyu yang kedua turun, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Jadi al-mudathir sama al-muzammil itu juga sifat dari Nabi Muhammad SAW. Al-mudathir, al-muzammil, yang berselimut. Ini juga mengisyaratkan Nabi Muhammad ini kepada kita semua. Kondisi ya berselimut itu maksudnya kondisi ketika seseorang berada pada tempat nyaman dia, kemudian dia nggak mau bergerak, kemudian merasa nyaman di tempat itu, kemudian merasa aman di tempat itu, dia harus berubah dari kondisi tersebut ke kondisi yang berbeda. Jadi kondisi kum fa'anzir, ya ayyuhal muzammil kum fa'anzir. Itu dua hal yang berbeda. Yang tadinya tidur dalam keadaan aman, nyaman, pindah keadaan bergerak, mungkin berbahaya dan penuh tantangan.
Karena Nabi udah tahu, udah disampaikan sama Waraqah bin Nawfal sebelumnya. Nah, ketika muncul ayat ini, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Wah, ini berikanlah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkan. Pakaian itu bukan termasuk baju yang digunakan, termasuk juga hatinya, termasuk juga fisiknya, termasuk juga riwayat hidupnya. Dosa-dosa semua itu pakaian kita semua. Wa thiyabaka fatahhir, maka pakaianmu bersihkan. Warujza fahjur, segala hal yang buruk tinggalkan. Warujza fahjur wala tamnun tastakthir, jangan kau berharap lebih dari manusia. Walirabbika fasbir, dan untuk Tuhanmu maka bersabarlah. Ini perintah. Setelah turun ayat ini, maka resmi Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul dan mulai bergerak menyampaikan dakwah. Yang sebelumnya cuma Nabi sama Khadijah aja. Setelah turun ayat ini, maka mulai Nabi bergerak berdakwah. Sudah tahu resikonya, sudah siap mengemban amanah dakwah dan siap memikul seperti apapun berat dakwah nanti. Nabi udah siap. Karena Nabi udah yakin apa yang akan terjadi nanti dan apa balasan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi mulai berdakwah. Ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita dalam situasi seperti itu, ini kan informasi ini rahasia, begitu penting. Ini bukan informasi biasa. Kalau di pemerintahan punya informasi penting rahasia, informasi paling penting sedunia. Kira-kira mau disampaikan ke siapa dulu? Apalagi informasi ini mungkin akan bisa jadi banyak yang nggak suka, banyak yang menentang. Pilihannya menyampaikan kepada orang yang menyampaikan kepada orang-orang yang kita cintai dan dia mencintai kita dulu, atau ke orang yang umum dulu. Itu orang yang mencintai dulu, orang yang terdekat dulu. Karena orang itu menerima kemungkinan dua hal, menerima dengan hatinya atau menerima dengan akalnya. Orang-orang yang menerima dengan hati, kenapa? Karena ada rasa cinta sebelumnya. Orang-orang yang menerima dengan akal, nanti nggak punya rasa cinta, jadi dia menerima dengan akal, dengan argumen, dengan hujah. Maka Nabi ketika itu mulai dakwah kepada orang-orang terdekat. Yang pertama tentu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ketika muncul ayat kedua, Khadijah udah tahu semua konsekuensi siap berdakwah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Khadijah menjadi perempuan yang pertama masuk Islam dan orang perempuan yang pertama ikut serta dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Jadi perempuan yang pertama masuk Islam setelah Nabi diturunkan wahyu adalah Ibunda Khadijah. Tanpa ragu sedikit pun Khadijah mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW. Tanpa ragu sedikit pun. Subhanallah. Karena dia tahu suami nggak pernah bohong, selalu jujur, akhlaknya baik. Dan Khadijah juga tahu ini yang disampaikan ini bukan perkataan manusia, ini bukan sihir, bukan syair, bukan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ini informasi penting. Pertama Khadijah. Kedua siapa? Kepada Nabi Muhammad sampaikan yang kedua kepada sahabat terdekatnya. Sahabat terdekatnya. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kita nggak pernah cerita Abu Bakar As-Siddiq dari, karena kita cerita dari Nabi anak-anak, kemudian sekarang Nabi usia 40 tahun. Abu Bakar As-Siddiq ini sahabat Nabi Muhammad SAW dari kecil. Sahabat dari kecil di Mekah. Kemudian tumbuh, kemudian bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Sama-sama nggak pernah khamar, nggak pernah berhala, nggak pernah, semua yang akhlak yang ada di Nabi di Abu Bakar ada. Sampai Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, semua orang yang berbuat baik itu kita bisa balas. Kata Nabi, saya bisa balas kebaikan mereka, kecuali kamu. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan wahai Abu Bakar. Subhanallah.
Abu Bakar As-Siddiq. Kalau kita lihat ada 10 orang yang masuk surga, 10 orang dijamin masuk surga, itu mayoritas masuk Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Seperti Bilal bin Rabah masuk Islamnya di tangan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi yang ngajak dia buat masuk Islam siapa? Abu Bakar. Utsman bin Affan. Yang ngajak Utsman bin Affan masuk Islam siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan Utsman bin Affan masuk Islam, yang ngajak siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Utsman jadi khalifah segala macam. Abu Bakar yang ngajak. Itu seperti apa gitu. Meskipun udah ada nabi, udah ada rasul, nabi diberikan ada malaikat yang menolong nabi, Abu Bakar enggak diem. Yaudahlah udah ada nabi juga ditolong malaikat Jibril. Saya ya udah. Abu Bakar juga berikhtiar terus sungguh-sungguh berjuang juga. Kalau Nabi punya sifat al-amin, shadiqul amin, Abu Bakar punya sifat as-siddiq. Ketika Nabi sampaikan dakwah, Abu Bakar ketika menerima semua yang Nabi sampaikan tanpa ragu sedikit pun. Sampai Nabi sebutkan dalam hadis kata Nabi begini. Setiap orang lain keluarga dekat kita, setiap orang yang saya sampaikan dakwah itu selalu ada keraguan sedikit. Nabi katakan, dia ada ragunya sedikit. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Umar bin Khattab aja sebelum masuk Islam, dia berpikir dulu. Umar bin Khattab itu memikirkan dakwah ini benar gak sih, sampai Umar mau membunuh Nabi gitu. Abu Bakar. Maka Abu Bakar jadi orang yang kedua Nabi pilih untuk menerima informasi besar tersebut, yaitu wahyu. Maka masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini usianya 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW. Berarti dia usia 38 tahun. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah Abu Bakar, Abu Bakar juga belum menyampaikan ke yang lain. Baru diterima, Nabi perintahkan, Nabi sampaikan, tolong rahasiakan. Abu Bakar simpan rahasia tersebut. Sampai Nabi nanti sampaikan buat sebarkan. Jadi Abu Bakar rahasiakan informasi tersebut. Kemudian setelah itu Nabi menyampaikan informasi itu kepada anak angkatnya. Yang pertama Zaid bin Harithah, kita sebutin kemarin. Jadi seorang budak yang Nabi bebaskan dan Nabi jadikan anak angkat. Sampai ketika orang tuanya datang, kemudian mau bawa pulang anaknya, Nabi katakan, wahai Harith, wahai Zaid, itu siapa? Itu ayah saya, kata Zaid. Setelah kamu mau pulang dengan ayahmu atau kamu mau tinggal sama saya, silakan. Sampai Zaid ini memilih buat tinggal bersama Nabi Muhammad SAW. Dan Zaid menjadi masuk dalam golongan budak yang dibebaskan, dan dia ini orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan namanya Maula. Maula itu budak yang dibebaskan. Zaid bin Harithah, anak angkat dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang menakjubkan adalah Nabi Muhammad menyampaikan informasi penting rahasia ini kepada Ali bin Abi Thalib. Pada Khadijah jelas, Abu Bakar jelas, Zaid bin Harithah sudah remaja menuju dewasa. Yang menakjubkan adalah Ali bin Abi Thalib, anak kecil usia 10 tahun, tapi Nabi sampaikan informasi rahasia penting kepada dia. Kalau bapak-bapak ada informasi penting dari pemerintah, kira-kira yang anak aja nggak boleh tahu begitu, tapi enggak. Dan itu ijtihad Nabi Muhammad SAW karena melihat kecerdasan bagaimana Ali mampu memahami permasalahan meskipun usia 10 tahun, dan kefasihan berbicara, mampu memahami. Sampai Nabi sampaikan Islam itu kepada Ali bin Abi Thalib. Usia 10 tahun, kelas berapa bapak-bapak semua ya? Kelas 6 SD mungkin. Nah, atau mungkin kelas 5 SD. 5 SD umur 10 tahun terima wahyu. Allah Nabi sampaikan kepada Ali bin Abi Thalib tentang risalah Islam tersebut. Kemudian Ali bin Abi Thalib menjadi dalam golongan anak-anak yang pertama kali masuk Islam. Ini subhanallah. Ini luar biasa. Nabi memilih Ali bin Abi Thalib disampaikan informasi tersebut.
Dan setelah itu di Khadijah dari golongan perempuan, kemudian Abu Bakar dari golongan laki-laki yang pertama kali masuk Islam, kemudian Zaid dari golongan maula, itu golongan budak yang dibebaskan, kemudian Ali bin Abi Thalib dari golongan anak-anak. Setelah Ali bin Abi Thalib baru Nabi sampaikan kepada anak-anak perempuan. Jadi mulai Zainab. Zainab itu usianya sama dengan lebih tua daripada Ali. Zainab disampaikan. Kemudian Ruqayyah, ada yang mengatakan Zainab ini usianya di atas 10 tahun. Karena Nabi usia 25 tahun, Zainab usia di atas 10 tahun. Anak perempuan Nabi yang paling tua. Kemudian Ruqayyah usia 8 tahun, Kulthum usia 66 tahun, Fatimah masih kecil banget. Disebutkan masih usia 2 tahun atau 3 tahun. Fatimah masih usia 2 tahun atau 3 tahun. Jadi belum disampaikan. Bukan belum disampaikan, bukan berarti nggak disampaikan, karena udah pasti nanti ya. Fatimah ini dalam artian lahir dari kecil sudah Islam. Fatimah. Maka sampailah dakwah tersebut kepada golongan kecil tersebut. Subhanallah. Kalau kita pikir kenapa Nabi nggak langsung aja ke Bukit Sofa atau Bukit Sofa begitu, kemudian teriak pada seluruh kumpulan seluruh kaum, sampaikan langsung gitu. Kira-kira mana yang lebih baik? Ini pelan-pelan rahasia seperti ini atau langsung sampaikan? Bisa aja kalau disampaikan langsung, mungkin lebih banyak yang masuk Islam. Nah, di sini Nabi mengajarkan, atau Islam mengajarkan, Allah mengajarkan kepada kita semua, namanya tadarruj, namanya bertahap dalam mendidik generasi. Apalagi yang disampaikan ini dakwah, dan tentu merubah satu sistem yang ada di kota Mekah, berhala yang sudah bertahun-tahun, hampir 300 tahun mereka nyembah berhala di Mekah ini, sudah mendarah daging, kemudian mau dirubah, itu bukan hal yang mudah. Makanya di sini ada proses bertahap, orang-orang yang Nabi pilih, kemudian dari orang-orang tersebut nanti bergerak lagi dakwah, dan Nabi dakwah secara rahasia ini selama 3 tahun. Selama 3 tahun dakwah ini dilakukan secara rahasia, disampaikan kepada orang-orang tertentu. Informasi menyebar ke Abu Jahal, Abu Lahab sudah tahu, tapi masih sifatnya rahasia. Masih pertanyaan, benar gak sih? Emang Muhammad nyebarin agama baru ya? Masih pertanyaan gitu, belum tanda seru. Di kalangan mereka masih ada yang tahu, ada yang nggak tahu, kemudian masih simpang siur informasi tersebut. Dan mereka masih kesulitan mencari informasi tentang dakwah ini tadi karena Nabi rahasia. Maka disebut dakwah sirriyah. Dakwah secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, bahasa kita gitu. Itu berjalan sampai 3 tahun. 3 tahun ini bukan Nabi yang nentuin 3 tahun. Nabi nggak tahu ini sampai kapan seperti itu. Jadi 3 tahun itu Allah yang menentukan. Di tahun ketiga nanti turun ayat lagi yang memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terang. Insyaallah. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu dakwah, permulaan dakwah secara terang-terangan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi dakwah selama sembunyi-sembunyi ini di tempat yang disebut Darul Arqam bin Abil Arqam. Selama 3 tahun ini para sahabat yang mukmin yang masuk Islam seperti tadi Abu Bakar, kemudian Utsman, kemudian Bilal, mereka diajarkan Al-Qur'an, diajarin hafalan Al-Qur'an, diperbaiki bacaan Al-Qur'an, diajarin tauhid, akidah, tentang umat-umat terdahulu, tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan, ditanamkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun. Nanti setelah 3 tahun tersebut turun ayat yang memerintahkan untuk dakwah secara terang-terang. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Oi, silakan.
Ya, masih. Jadi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Di usia 40 tahun. Adapun Isra Mi'raj itu nanti. Isra Mi'raj ya, belum Isra Mi'raj belum. Belum sholat 5 waktu. Belum ada perintah sholat 5 waktu. Ketika awal turun belum ada perintah sholat. Nanti ada perintah sholat namun bukan sholat 5 waktu. Jadi sholatnya sholat di awal hari sama di akhir hari aja. Sholat di awal hari itu di awal hari sholat subuh. Kemudian di akhir hari itu juga bukan sholat subuh, sholat di awal hari aja. Sama sholat di akhir hari. Sama sholat qiyamul lail itu aja. Dan gerakannya itu sudah seperti gerakan kita. Seperti gerakan Nabi mendapatkan gerakan sholat tersebut itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ajarkan gerakan sujud, gerakan ruku, itu gerakan-gerakan semua dari Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Jibril. Adapun sholat 5 waktu itu ketika Isra Mi'raj. Itu sholat 5 waktu. Baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan jelas ya. Insyaallah mungkin nanti pekan berikutnya kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup kita persilakan nanti jamaah yang ingin bertanya. Ya, kita tutup bersama dengan baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan untuk kita semua. Allah berikan kemudahan. Allah berikan kepada kita semua kesehatan, ketaatan, keistiqomahan, dan juga mudah-mudahan anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salehah. Allah dekatkan dengan Al-Quran. Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير بفضلك دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.